Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rufianti dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video ini, yuk kita sama-sama belajar tentang psikologi klinis anak. Psikologi klinis anak merupakan ilmu psikologi terapan yang menangani penyimpangan perilaku psikologis pada anak. Dalam psikologi anak, terdapat sejumlah aktivitas berkaitan dengan anak dan mengembangkan simptom psikopatologi. Nah, sejarah psikologi klinis anak menurut Whitmer tahun 1912 merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan jiwa seseorang. Berdasarkan hasil observasi dan eksperimen menggunakan teknik pedagogis. Pada anak-anak, penyelesaian beban psikologis memerlukan bantuan orang dewasa seperti orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitar mereka. Dalam hal ini, peran psikologi klinis anak sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan dalam diri anak. Awalnya, kasus ini dianggap sama dengan kasus orang dewasa. Namun pada tahun 1900, gangguan jiwa pada anak diperhatikan secara khusus. Psikologi pediatrik difokuskan pada upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anak yang tidak mengalami gangguan berat. Sedangkan psikologi klinis anak khusus untuk menangani anak-anak dengan gangguan psikologis yang berat dan membutuhkan perhatian serta treatment yang serius. Meskipun penekanan pada psikologi klinis anak dan psikologi pediatrik berbeda, tetapi tetap saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, dua hal ini memperhatikan perspektif perkembangan anak untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan pada anak. Nah, contohnya yaitu kasus mengompol pada anak usia 1 tahun tentu akan berbeda dengan kasus mengompol pada anak usia 13 tahun. Dalam hal ini, memerlukan asesmen untuk mengobservasi perkembangan pada anak sebelum melakukan treatment pada kasus mengompol anak yang berusia 13 tahun. Selanjutnya yaitu perspektif psikologi klinis anak. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan ada kebutuhan-kebutuhan pada diri anak yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan ini mutlak diperlukan dan memegang peranan penting, seperti kebutuhan fisik, kebutuhan kognitif, dan sosio-emosional. Saat anak tidak memperoleh kebutuhan dengan baik, maka akan muncul masalah penyesuaian diri pada anak, salah satunya gangguan emosi dan perilaku. Menurut Maslow, dalam Gunarsa 2008, membagi kebutuhan dasar anak menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan fisiologis. Contohnya saat anak merasa lapar, maka ia akan menunjukkan perilaku tertentu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya menangis. Dengan menangis, anak berharap orang di sekitarnya memahami bahwa ia sedang lapar. Lain halnya, jika anak membutuhkan rasa aman, maka ia akan menunjukkan perilaku tertentu untuk memperoleh rasa aman tersebut. Nah, perilaku yang diharapkan bisa diterima, didukung, dan dihargai oleh lingkungannya. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan psikologis yang merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi pada masa perkembangan anak setelah kebutuhan primer atau kebutuhan fisiologis terpenuhi. Karena pemenuhan kebutuhan sekunder ini akan mempengaruhi kondisi psikologis anak seperti emosi, mental, dan kepribadian. Saat anak telah memenuhi kebutuhan psikologis ini, anak akan matang secara emosi dan perilaku. Kematangan ini akan mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar dan bersosial dengan lingkungan sekitar. Contoh kebutuhan psikologis anak yaitu rasa aman. Dari sudut pandang perkembangan, permasalahan psikologis pada anak disebabkan adanya penyimpangan pada kognitif, emosi, biologis, perilaku, dan sosial anak. Penting untuk diketahui, beberapa hal yang terjadi pada diri anak seperti perkembangan merupakan proses aktif dan dinamis. Problem-problem perkembangan pada anak yang sama mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda.
Problem yang berbeda bisa jadi menunjukkan pada hasil yang sama. Proses perkembangan dan kegagalan dalam perkembangan dapat saling berkaitan, serta proses perkembangan dan lingkungan juga saling berkaitan. Selanjutnya yaitu aktivitas utama psikolog klinis anak. Yang pertama, melakukan penelitian yang relevan secara klinis dan mengajar serta mengawasi penyedia perawatan kesehatan mental lainnya. Yang kedua, melakukan evaluasi dan penilaian kesehatan mental menggunakan tes khusus untuk mendiagnosis gangguan psikologis. Yang ketiga, memberikan konseling kesehatan mental, psikoterapi, dan intervensi klinis. Yang keempat, mengembangkan rencana pengobatan untuk pasien dan mengevaluasi ulang serta memodifikasi rencana sesuai kebutuhan. Yang kelima, berkolaborasi, merujuk, dan berkonsultasi dengan anggota lain dari tim perawatan kesehatan pasien seperti psikiater, dokter anak, dan terapis perilaku. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam psikologi klinis anak terdapat beberapa cara dan teknik yang berbeda dengan orang dewasa. Model asesmen anak melalui orang tua atau orang dewasa yang terlibat dengan anak itu sendiri. Sedangkan orang dewasa bisa langsung di-asesmen oleh psikolog terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.